Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya kita tetap penuh semangat dan penuh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah mempersiapkan hati untuk menyambut firman-Nya. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dari Almanak HKBP Sabtu 12 Februari 2021 tertulis dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Alai di papatar debatado itu hami marhite sianton dii, ai sudedo didodo to dii, ro di akka hasimoon ni debata. Demikianlah dikatakan. Manusia diciptakan dari debu tanah dan kepadanya dihembuskan nafas kehidupan. Berarti sejak semula dicipta, di dalam tubuh manusia sudah ada Roh Allah yang tinggal dan diam untuk menuntun perjalanan kehidupannya. Roh Allah memberikan petunjuk arah yang baik bagi kita manusia untuk dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Nya. Segalanya diberikan, termasuklah kebebasan untuk memilih di dalam kehidupan. Tetapi di dalam kebebasan, apa-apa saja yang harus dapat dilakukan dan yang tidak dapat tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Allah memberikan hikmat yang benar kepada kita untuk dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Karena bila kita mengandalkan hikmat manusia, pastilah kita salah mengerti. Semua membingungkan. Ingin rasanya kita melakukan kehendak-Nya, namun bisa saja persoalan keluarga mengganggu hati kita. Ingin kita menghindari larangan-Nya, tetapi kenyataan kebutuhan hidup lebih mendesak kita. Ya, dosa memang melemahkan kita. Dosa memadamkan Roh Allah yang terus berseru-seru di dalam hati kita. Namun sekalipun kita lemah, tetapi jika kita mau datang memohon pertolongan-Nya, pastilah Tuhan memampukan kita. Bila Tuhan di dalam Roh-Nya bersama-sama dengan kita, maka semua perkara tidak ada yang susah. Kita tahu dan kita bisa melakukan kehendak-Nya di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bila kita mengasihi Allah, pastilah Dia memberikan apa saja yang kita minta. Bukankah demikian kita sebagai anak kepada orang tua? Anak yang baik, taat, penurut, pasti disayangi dan diperhatikan khusus oleh orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita pada hari ini yang mengatakan, kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah mencari-cari hikmat, mencari-cari kekuatan dari dunia. Karena itu adalah hikmat sementara dan sia-sia. Tetapi hikmat yang daripada Allah adalah karunia yang dinyatakan oleh Roh kepada kita yang hidup dalam kejujuran dan ketaatan kepada Tuhan. Banyak hal yang tidak kita mengerti di dalam kehidupan ini.
Banyak hal yang membuat kita bersedih. Terlebih-lebih di hari-hari ini pandemi COVID-19 mulai mengganggu kita lagi. Bahkan mungkin banyak hal yang mengecewakan kita di dalam hidup. Tetapi hikmat yang benar yang datang dari Allah adalah hikmat yang memberi pengetahuan dan pengertian bagi kita untuk menghadapi dan menjalani kehidupan seperti apapun bentuk dan keadaannya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, dan tidak pernah menjadi lemah. Justru hikmat daripada Allah mendatangkan kekuatan, keberanian, semangat dalam pengharapan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, dan tidak pernah menjadi lemah. Justru kekuatan, keberanian, dan semangat dalam pengharapanlah yang ada di dalam diri kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya kita tetap kuat dan penuh semangat melakukan segala aktivitas di dalam pimpinan Roh Allah, yaitu Roh Allah yang adalah sumber hikmat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang selalu memberikan pengertian bagi kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami memerlukan hikmat yang daripada-Mu untuk kami boleh mengerti apa rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Apa yang harus kami jalani, yang kami hadapi di dalam kehidupan nanti. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala pekerjaan kami percaya ketika kami melakukannya di dalam Tuhan, maka Engkau akan memberkati. Berkati saudara-saudara kami yang sedang lemah hatinya, lemah imannya, teguhkan dan kuatkanlah mereka Tuhan. Mungkin karena banyaknya pergumulan membuat mereka menjadi lemah. Tetapi kami percaya kekuatan yang daripada-Mu akan membangkitkan semangat saudara-saudara kami dan mereka menjadi kuat karena Tuhan adalah sumber hikmat yang benar bagi kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan berbagai penyakit, yang sedang berjuang melawan virus corona. Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong mereka semuanya. Berikanlah kekuatan, keteguhan hati untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ya Bapa yang baik, pada pagi ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang jatuh di dalam pergumulan, yang sedang lemah di dalam iman dan pengharapan. Tuhan, teguhkanlah hatinya. Biarlah kuasa Roh Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan mereka, agar mereka tetap diselamatkan di dalam kuasa Allah, dan mereka beroleh kemenangan, seperti kami yang Engkau berkati, sudah Engkau menangkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami selalu ada di dalam kasih-Mu. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.